Salam saudaraku, selamat tahun baru. Ketemu lagi dengan saya dengan hati yang baru, pikiran yang baru. Bahkan hari ini tema kita adalah bagaimana hidup kita dirubahkan di dalam Kristus. Saya rindu supaya di tahun 2022 ini, tahun yang baru ini, kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup kita dirubahkan menjadi hidup yang baru. Nah, kekasih Tuhan, apa yang saya mau sampaikan bahwa sebenarnya bahwa Yesus sudah menebus kita supaya kita bisa menjadi baru. Kalau kita pelajari bahwa Yesus sudah menggantikannya di kayu salib supaya hidup kita menjadi baru. Nah, hari ini saya mau sampaikan bahwa pertukaran di kayu salib yang Yesus lakukan membuat hidup kita menjadi baru. Apa yang dimaksud dengan pertukaran yang dilakukan Yesus di kayu salib adalah pertukaran di kayu salib. Yesus melakukan, dia dipaku di kayu salib supaya hal yang buruk ditimpakan kepada dia, supaya hal yang baik dapat dianugerahkan kepada kita. Hal yang buruk ditimpakan kepada Yesus di kayu salib supaya kita menerima anugerah yang daripada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 4-5 firman Tuhan katakan begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kekasih Tuhan, apa yang saya maksudkan tadi bahwa dia sudah menanggung semuanya di kayu salib. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya, kamu telah menjadi sembuh. Kalau kita pelajari, kita lanjutkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 firman Tuhan katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi dari kedua ayat ini kita boleh pelajari bahwa Yesus sudah melakukan di kayu salib semua, dia tanggung di kayu salib supaya apa? Supaya kita menerima hal yang baik dalam hidup kita. Bagaimana mungkin hidup kita menjadi baru? Karena dia melakukannya di kayu salib. Jadi di tahun yang baru ini kita sudah meninggalkan tahun 2021 dengan banyak persoalan, dengan banyak pergumulan, tetapi di tahun yang baru ini kita harus memahami bahwa Yesus sudah melakukannya di kayu salib supaya hidup kita menjadi baru, pikiran kita menjadi baru, hati kita menjadi baru. Jadi di kayu salib ada pertukaran yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yang pertama, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Pernahkah Anda membayangkan bahwa tahun 2021 yang lalu ada banyak dosa yang Anda perbuat, ada banyak dosa yang Anda lakukan. Tetapi supaya hidup kita menjadi baru, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Itulah yang dimaksud dengan pertukaran di kayu salib. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Nah, saudaraku,
pada waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa mengerti bahwa itulah yang membuat hidup kita menjadi baru. Karena apa? Karena Dia dihukum supaya kita diampuni. Lalu yang kedua, apa yang saya mau sampaikan, bahwa Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Nah, saudaraku, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Anda pernah membayangkan bahwa ada orang yang mau disakiti supaya kita disembuhkan? Yaitu Yesus mau melakukannya di kayu salib supaya apa? Supaya kita disembuhkan. Nah, saudaraku, pada waktu kita mengalami pergumulan sakit penyakit, kita memahami bahwa Yesus sudah melakukannya di kayu salib supaya kita disembuhkan. Lalu yang ketiga, Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Itu dosa kita ditimpakan kepada Dia. Oleh karena segala dosa kita ditimpakan kepada Dia. Dan kita dijadikan benar oleh karena kebenaran-Nya. Kita dijadikan benar. Kita dijadikan menjadi baru oleh kebenaran Dia. Pada waktu Anda merenungkan bagaimana mungkin saya bisa menjadi hidup yang baru di tahun yang baru ini, karena ada pertukaran di kayu salib. Yesus melakukan segala dosa kita ditimpakan kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita mendapat kebenaran yang dari Dia. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan, camkan kebenaran ini. Lalu yang berikutnya, pertukaran di kayu salib yang Yesus lakukan yang keempat. Yesus menjalani kematian bagi kita. Supaya apa? Supaya kita menerima kehidupan Dia. Dia mau mati, menjalani kematian. Supaya apa? Supaya kita boleh menerima kehidupan yang daripada Dia. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara kekasih yang mau mati? Tetapi kalau kita melihat bahwa Yesus mau mati, rela berkorban, pertukaran di kayu salib Dia lakukan supaya apa? Supaya kita menerima kehidupan yang dari Dia. Oleh karena Dia mau mati bagi kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di tahun yang baru ini, mari kita tidak lagi melihat ke belakang. Di 2021 ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi di 2022 ini, di awal tahun ini, kita boleh hidup baru di dalam Tuhan karena ada pergantian di kayu salib. Yesus mau mati buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita menerima kehidupan yang daripada Dia. Lalu yang berikut, yang kelima adalah Yesus mengalami kemiskinan supaya kita menikmati kelimpahan. Yesus mengalami kemiskinan supaya kita menikmati kelimpahannya. Saudaraku, betapa luar biasa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Dia melakukan yang namanya mengalami kemiskinan supaya kita mengalami kelimpahannya. Dia lakukan itu buat saudara dan saya. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam hidup saudara.
Kalau mungkin ada hari-hari ini Anda sedang mengalami sakit penyakit, atau sedang mengalami yang namanya keterpurukan di dalam keuangan Anda atau ekonomi Anda. Dia mengalami kemiskinan supaya kita mengalami kelimpahan yang daripada Dia. Itulah pertukaran di kayu salib yang kelima. Nah, yang keenam, Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Segala rasa malu kita ditimpakan kepada Dia. Dia menanggung semuanya, rasa malu kita, dan kita bisa menerima kemuliaannya karena Dia mau menerima rasa malu kita. Bapak Ibu Saudaraku kekasih, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami yang namanya rasa malu, dipermalukan di depan umum, di depan keluarga, atau di depan teman-teman Anda dipermalukan? Tapi hari ini dengar firman Tuhan bahwa Yesus menanggung semua rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya, kemuliaan Tuhan. Jadi kalau di tahun yang lalu, tahun 2021, Anda pernah mengalami rasa malu, kok sepertinya Anda tidak bisa tegak berdiri karena perasaan malu, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman-teman dan orang-orang sekitar Anda. Tetapi Yesus melakukan pertukaran di kayu salib. Dia rela menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak berkata begini, "Pak, saya pernah mengalami rasa malu di depan teman-teman saya di kelas. Saya mengingat pada waktu itu bahwa saya disuruh ke depan menjawab pertanyaan, tetapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dan apa yang terjadi pada waktu saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu? Dia ambil gayung. Dia banjur dari kepala saya dan baju saya basah semuanya. Teman-teman saya semuanya menertawakan saya. Saya nggak bisa terima karena saya dipermalukan di depan teman-teman kelas saya. Hari ini Anda terima kemuliaan Tuhan. Karena itu sudah disediakan bagi Anda hidup baru di dalam Yesus. Anda bisa menerima kemuliaan Tuhan. Lalu yang berikut, yang ketujuh, Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menerima ketertolakan kita. Bukankah banyak orang-orang merasa tertolak hari-hari ini? Ada orang yang tertolak di tengah-tengah keluarga. Dia merasa bahwa di tengah keluarga dia itu bukan siapa-siapa. Dan ada kalanya engkau merasa bahwa engkau bukan anak orang tuamu karena engkau ditolak di tengah-tengah keluarga. Ada juga engkau orang yang tertolak di masyarakat. Engkau tidak dianggap. Engkau tidak diperhatikan. Atau ada juga mungkin engkau tertolak. Mungkin pada waktu engkau pacaran, engkau ditolak oleh pacarmu. Dan mungkin berkali-kali engkau ditolak. Ada perasaan tertolak sehingga mungkin saja di tahun-tahun yang lalu engkau merasa bahwa hidupmu tidak berharga. Bahkan mungkin saja engkau mau bunuh diri karena merasa engkau terus ditolak oleh orang-orang di sekitarmu. Tetapi hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Wow, luar biasa. Pada waktu Anda merenungkan apa yang dilakukan Yesus di kayu salib, maka hidup Anda akan berubah.
Anda akan menjadi manusia baru. Pikiran Anda akan dirubah menjadi pikiran yang baru. Hati Anda dirubah dengan hati yang baru. Karena Anda tahu bahwa Yesus sudah melakukannya di kayu salib. Jadi hari ini ingat bahwa Yesus sudah melakukannya itu di kayu salib. Bahkan yang berikut apa yang dilakukan Yesus, pertukaran di kayu salib yang ke-8, Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Saudaraku, kalau ada itu kejadian-kejadian yang selalu berulang-ulang dalam hidup Anda, misalnya ketika Anda beberapa waktu lalu tabrakan, udah itu sebulan kemudian tabrakan lagi, udah sembuh sedikit, 2 bulan kemudian tabrakan lagi. Berarti itu tandanya bahwa Anda ada di dalam kutuk. Kutuk sakit penyakit, kutuk yang membuat kau tabrakan. Nah, Yesus melakukannya di kayu salib. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Jadi hari ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kalau selama ini Anda belum mengerti tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, Dia menggantikan itu buat kita. Yang seharusnya kita ada di bawah kutuk, tetapi Yesus melakukannya. Dia mau menerima satu kutuk itu supaya kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Jadi dalam kesempatan ini di tahun yang baru ini, izinkan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kalau mungkin Anda di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang merasa bahwa Anda tidak layak menghampiri Tuhan di tahun yang baru ini, karena Anda banyak dosa yang Anda sudah lakukan. Tetapi Yesus sudah melakukannya di kayu salib dan sudah menanggung segala dosa-dosa Anda di kayu salib supaya Anda hidup baru di dalam Yesus. Bagian Anda, Anda berkata, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa saya. Baik dosa dalam pikiran saya, baik dosa dalam kata-kata saya, baik dosa dalam pikiran saya, baik dosa dalam hati saya, baik dosa dalam tindakan saya, ampuni saya. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau sudah menanggung semuanya itu di kayu salib, memungkinkan saya menjadi manusia baru. Jadi bukan hanya tahunnya yang baru, tetapi hati baru, pikiran baru. Bahkan konsep-konsep Anda menjadi baru. Mulailah hari ini. Jangan berhenti merenungkan nasibmu. Dan jangan berhenti kenapa hidup saya begini. Dan jangan berhenti di situ. Hari ini Anda sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus menerima kutuk supaya Anda boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Saya rindu kekasih Tuhan. Bolehkah saudara tundukkan kepala dan saya mau berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Kalau ada di antara mereka yang mengalami kutukan-kutukan dari orang-orang yang berwibawa, lalu dia mengalami yang namanya kutukan sumpah serapah, dan orang itu berkata kepada dia, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah berhasil. Hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan dalam nama Yesus, bebaskan dalam nama Yesus Tuhan. Saudaraku, bahwa Yesus sudah menerima semua kutukan supaya Anda bisa menerima berkat dari Bapa yang di sorga. Kalau mungkin selama ini Anda merasa bahwa Anda tidak bisa diampuni, tetapi Yesus melakukan, ditimpakan dosa itu kepada Dia supaya kita bisa menerima pengampunan yang daripada Tuhan.
Bapa, hambamu berdoa bagi umatmu ketika mendengarkan firman-Mu hari ini. Mari lepaskan mereka dari perasaan tertuduh. Lepaskan mereka di mana mereka merasa bahwa mereka tidak layak. Tuhan, Engkau yang sudah melakukannya di kayu salib. Dan percaya bahwa oleh karena pengampunan daripada Tuhan, mereka disucikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan hamba-Mu juga berdoa, bila ada di antara umat-Mu yang mereka mengalami sakit penyakit, dan Engkau berkata bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sudah disembuhkan. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus jadilah sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari-hari ini selalu mengalami kegagalan, kegagalan di dalam pacaran, kegagalan di dalam keluarga, kegagalan di dalam pekerjaan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan mereka supaya mereka boleh menang, berkemenangan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih, semua kutu kegagalan aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menggantikan semuanya yang buruk di kayu salib. Dan kami percaya kami boleh menerima anugerah Tuhan, hal-hal yang baik kami terima di dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu berdoa yang mendengarkan firman-Mu hari ini, mereka menerima hal-hal yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Hal-hal yang baik mereka terima, kami terima di tahun yang baru ini, membuat hidup kami hidup yang baru. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku, terima berkat dari Bapa kita, aktifkan iman-Mu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan, dan angkatlah kedua belah tangan. Terima kasih Bapa di sorga, ini waktunya Engkau memberkati umat-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.